Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musollian ala Muhammadin khairin nabi ursila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di waktu tempat yang mulia, indah dan penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa lagi pada podcast kita, podcastnya mahasiswa. Di tengah kesibukan kita, kesibukan tugas, dan deadline yang tiada akhirnya, ada suatu suara yang tidak boleh sampai tenggelam. The voice of humanity, suara kemanusiaan. Hari ini, mata dan telinga kita khususkan fokus kepada saudara semuslim kita. Ini bukan hanya sekedar berita, ini bukan hanya sekedar cerita, dan ini bukan hanya sekedar pembahasan tongkrongan biasa. Akan tetapi ini menjadi pesan moral kepada kita semuanya, khususnya pada mahasiswa. Kita semua melihat penderitaan mereka, tapi pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa kita sebagai mahasiswa lakukan baik di dalam maupun di luar lini masa media sosial. Apakah solidaritas kita hanya stuck pada repost dan like video saja? Tentu tidak. Sebagai agen perubahan, kampus adalah salah satu media juang kita yang dimana kita memiliki ilmu, kita memiliki energi, dan kita memiliki tanggung jawab sebagai penuntut ilmu. So, halo semuanya, selamat datang kembali pada podcast kita, podcastnya mahasiswa. Ruang ngobrolnya para mahasiswa yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan cerita, penuh dengan motivasi, dan tentunya penuh dengan drama perkuliahan yang sangat relate di kampus kita. So, prepare yourself, be a good listener, karena kita akan membahas hal yang penting. So, duduk yang manis, pasang headset kalian, karena kita akan memasuki perjalanan pembahasan kita yang seru, santai, tapi juga penuh dengan makna. So, welcome to BEM Stigma Bercerita, tempat di mana suara mahasiswa menjadi cerita. Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Pripun kabarnya Mas? Alhamdulillah baik dan bahagia. Kalau antum sendiri kayak gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, ana baik. Cuman sedikit flu dan batuk aja. Karena mungkin efek cuaca ya nggak menentu. Kadang cuacanya tuh hujan, kadang cuaca panas. Terus tiba-tiba hujan tapi panas. Terus mendung tapi nggak hujan gitu. Jadi ya mungkin efek cuaca gitu, jadi ana flu dan batuk, ana gampang sakit sih terus terang. Oh, udah berapa lama itu sakitnya? Iya, sekitaran 5 hari belakang ini sih, Mas. Sekitar 5 hari belakangan. Oh, sama sih. Kemarin anak juga sempat sakit. Ini sama, mirip-mirip. Sakit juga? Flu, batuk juga. Sekitar mungkin ya hampir 2 mingguan gitu sakit. Oh, 2 minggu malah lama. Mungkin emang lagi kurang jaga kesehatannya. Biasanya kan olahraga Oh juga iya, kan. betul. Anda suka olahraga ya Mas? Suka. Salah satunya Mas olahraga? Biasanya ya olahraga workout, latihan beban tapi cuman di kamar dulu yang calisthenics. Oh, apa sih namanya? Ya workout aja. Workout gitu ya? Nah, itu biasanya kayak gitu. Cuman ini kok lagi akhir-akhir ini agak sibuk, kurang untuk manajemen waktunya, makanya mungkin pas lagi kayak gini terus ditambah cuacanya yang kayak gini. Betul. Iya, sama sih anak juga kadang ngerasa kalau misalkan kurang olahraga sama kurang istirahat tuh jadi kayak gampang banget Ya kan? ngedown, apalagi hujan panas gini, jadi tambah lagi anak kan orangnya gampang sakit. Kalau misalkan hujan-hujanan atau dingin tuh gampang banget flu bersin kayak gitu. Siapa kau lah? Amin, antum juga Mas. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Soal hujan nih Mas. Ente pernah nggak sih ngerasain kayak Ana? Jujur Ana pernah ngerasain kayak dilema gitu Mas. Pas hujan nih antara kesel sama harus syukur. Kayak misalkan Ana punya agenda di luar. Contoh kayak naik gunung, itu kan outdoor kan maksudnya. Nah tiba-tiba hujan, terus kesel tuh. Keselnya kesel tuh gara-gara karena kegiatan tadi nggak bisa dilakuin kan, kayak mendaki tadi, mendaki gunung tuh. Nah di sisi lain Anda juga mikir kayak hujan kan rahmat, kenapa harus kesel gitu? Antum pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Iya, dulu juga sempat kayak gitu. Ya kayak lumrah nggak sih sebenarnya kalau di antara kita kan? Kayak gitu ya. Cuman ya kayak semacam cuaca atau kayak gitu kan itu di luar kayak dari kendali kita gitu. Iya, jadi kalau dipikir-pikir ngapain juga kesel gitu untuk bahkan kita dilarang ya Mas. Dilarang ya kita untuk mencela cuaca gitu, dilarang kita kan. Soalnya kan cuaca kan bagian dari kayak hujan tadi kan bagian dari rahmat Allah gitu kan. Kehendak Allah semuanya itu. Kehendak Allah. Jadi ya sebenarnya kita
percaya aja sama Iya. takdir Allah gitu. Anda juga mikir kan, sebetulnya kita tuh kalau misalkan hujan dan kita punya kegiatan di luar yang itu mengharuskan outdoor, terus tiba-tiba datang hujan, seharusnya kita nggak boleh kesel kan ya? Kita nggak ada alasan untuk kesel. Pertama kan kita nggak boleh mencela. Kalau misalkan kita kesel pasti kan itu dalam artian kita mencela cuaca kan, kayak nggak suka hujan gitu. Dan di sisi lain juga hujan kan rahmat. Jadi kayak nggak ada alasan banget kita untuk kesel gitu loh. Ya intinya kalau misalkan hujan tuh kita seharusnya memadukan antara sabar dan syukur ya Mas. Benar, benar. Karena bisa jadi ketika kita punya agenda di luar, terus tiba-tiba turun hujan. Bisa jadi nggak sih kalau misalkan itu tuh kayak sinyal dari Allah kalau kita tuh dilarang atau Allah tuh nggak ngizinin kita ngelakuin hal itu. Karena mungkin ibarat kata ya amit-amit ibarat kata ada hal yang buruk yang misalkan kita paksakan itu menimpa kita. Nah, Allah tuh sebenarnya lagi ngejaga kita supaya kita tuh nggak terkena atau tertimpa hal buruk itu. Kalau Ana sih mikirnya kayak gitu. Kayak di sisi lain bersyukur karena itu mungkin sebagai penjagaan dari Allah dan juga itu rahmat. Kalau Ana sih pada akhirnya ya semua yang itu kayak di luar kendali kita itu jadi ya udah kita pasrahkan kepada Allah yang ya memang pembuat skenario terbaik itu Allah Subhanahu wa taala itu. Entah itu ada hikmahnya kita terhindarkan dari musibah atau emang itu Allah memang mau mendidik kita aja jadi lebih kuat. Ya itu memang kehendak Allah dan Allah tahu yang terbaik, kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kadang ego tuh tetap ada ya. Ego tuh namanya manusia ya guys. Ego tuh kayak keselnya tuh ada gitu, kayak misalkan kita ya pengen banget nih ngelakuin kegiatan itu dan misalkan di hari-hari kemudian tuh nggak bisa kan, pasti kesel banget. Ih kenapa sih hujan gitu. Nah Ana juga punya pertanyaan nih Mas. Ini kan kita bisa bilang kalau hujan itu rahmat dan kita nggak boleh kesel, nggak boleh mencela cuaca. Karena kan dalam artian kita berilmu ya. Pasti kita udah tahu kan ini kan rahmat Allah. Tandanya ilmu kan kita belajari. Nah gitu gimana Mas kasusnya kalau misalkan orang yang nggak tahu tuh terus mencela itu? Kalau menurut Ana pribadi kayak ya pada akhirnya ketidaktahuan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya gitu ya. Cuman sebenarnya itu balik lagi ke pribadi, maksudnya sebagai non muslim pun pasti bisa kok untuk mengendalikan diri atau enggak mencela cuaca. Tentang bias-bias kognitif atau sesat pikiran kan kayak betul. ada yang namanya istilahnya illusion of control. Jadi kita itu kenapa kita biasa kesel kayak perkara cuaca, perkara hal-hal yang kita di luar bisa mengendalikan itu ya karena kita terlalu melebih-lebihkan kita merasa punya kontrol di sana gitu loh. Karena kita merasa punya kontrol di sana, makanya kita ketika kita benar-benar ditunjukkan siapa yang memiliki kontrol atas semua itu, kita jadi kesel. Nah, padahal kan semua itu balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kontrol. Itu bagi orang yang nggak tahu ya. Tapi lagi-lagi insya Allah Allah memaafkan lah ya, misalkan ada hambanya yang nggak tahu, terus dia melakukan hal yang itu. Karena belajar Al-Quran pun sama kan Mas, kan belajar Al-Quran kan harus ada panjang pendek, harus ada ilmu tajwid, dan itu tapi kan dikhususkan untuk yang mereka yang udah ibaratnya kelas lanjutan lah ya. Jadi kan kayak pahala orang yang orang yang baru belajar tuh kan punya pahala tersendiri kan, walaupun dia terbata-bata, tapi dia punya kayak pahala tersendiri gitu. Jadi kayak bedanya orang yang baru belajar belum tahu sama yang udah tahu tapi nggak mau tahu gitu. Ya itu pada akhirnya yang belum tahu mestinya sadar untuk belajar, dan kita yang tahu ini jadilah wasilah untuk mereka mendapatkan hidayah ilmu itu. Gitu ya, betul. Anyway Mas, Mas nih asli mana sih kalau boleh tahu? Saya aslinya Kulon Progo. Kulon Progo itu masih bagian dari DIY. Oh bagian dari DIY. Maksudnya salah satu kabupaten di sana. Dari kampus kita ini ke Kulon Progo tuh berapa jam gitu? Kalau dari kampus kita ini kan di Piungan Bantul kan ya, itu bisa kalau ke Kulon Progo bagian Kalibawangnya. Oh Mas di Kalibawang ya? Kalibawang. Di rumah Ana itu bisa
hampir 2 jam, mungkin 2 jam kurang 10 mungkin. Oh 2 jam ya, kayak Wonogiri nggak sih mas? Wonogiri ya Ya lumayan jaraknya mirip-mirip lah Ini lah ya. kayak ke Wonogiri gitu. Kalau boleh tahu nih mas, di Kulon Progo ada nggak sih mas kayak makanan khas gitu, khas Kulon Progo? Makanan khas Kulon Progo Ah, ada. entah itu apa tuh? Ikonnya Kulon Progo geblek. Geblek. Oh, geblek. Ana kayaknya pernah makan geblek mas. Anda juga pernah ke Kulon Progo waktu itu mas? Oh ya, Iya dulu. kemana? Salah satu kafe. Nah kafenya itu dia ada di Kulon Progo tapi Ana lupa tempatnya di mana. Nama kafenya tuh kalau nggak salah Lor Tingalah. Ya. Lor Tingalah. Geblek itu kalau nggak salah dia tuh mirip sama cireng kan mas ya? Iya, mirip-mirip. Antum tahu cireng nggak? Tahu. Nah itu. Kebetulan Ana bawain cireng mas. Oh iya. Nih, Boleh. kebetulan banget nih ya, Ana bawain cireng. Kayak syukron akhi. Nah ini mas, ini kalau di tempat Ana, ini namanya cireng, mungkin bisa antum cobain mas. Boleh ini? Boleh. Syukran. Nah, Bismillah. seharusnya dia tuh mengembang karena ya mungkin udah lama sih, udah dingin jadinya. Ngomong-ngomong soal cireng nih mas, jadi cireng itu dia singkatan mas. Singkatan? Ya, cireng itu dia singkatan dari aci goreng. Aci goreng. Oh, aci bahannya. Aci bahannya, bahan basic lah ya, basic bahan dasarnya itu cireng. Dan ya itu makanya disebut cireng, aci goreng. Kayak di Sunda tuh gitu banyak banget kayak disingkat-singkat kayak cilung, cilor, cilok. Itu kan cilung kan aci gulung, cilok, aci colok, aci dicolok. Aci colok. Iya. Cilok sama cilor, aci telur gitu. Kalau di daerah mana gitu, Mas. Ada lagi? Cimol? Oh, cimol ya, aci di kemol. Kemol? Iya, kemol tuh kayak gimana ya jelasinnya. Dia tuh kayak cireng kenyal gitu kayak. Kalau tahu nggak sih anak bayi kalau makan tuh kayak gitu, kayak permen gitu. Ya kayak gitulah gambarannya kalau kemol tuh gitu. Cimol, aci di kemol gitu. Terus lanjut tadi soal apa? Makanan khas ikonik Kulon Progo tuh. Kan apa? Geblek. Geblek. Oh, geblek. Karena ya itu kemarin Ana pernah ke daerah Kulon Progo itu Ana mampir main di daerah kafe. Nah, kafenya itu tuh dia nuansanya kayak alam gitu. Kalau antum tahu, view-nya itu kayak sawah. Terus sama kali, tapi kalinya itu cuman nggak dalam, kayak cuman semata kaki gitu. Kayak air ngalir, banyak batu-batuannya gitu. Oh iya, banyak sih emang kayak gitu di Kulon Progo itu emang banyak kayak tempat makan, kafe yang memang jualannya kan jualan utamanya alam itu banyak. Terus Ana singgah di situ. Nah, pas Ana baca menu di situ ada salah satu menu yang dia tuh kan menu kan pasti ada gambarnya kan. Nah, di situ ada menu yang gambarnya kayak cireng. Gambarnya kayak cireng, tapi dia punya nama sendiri. Geblek. Geblek. Tapi tulisannya geblek ya. Emang. Oh, punya cara baca tersendiri ya. Jangan salah baca. Jangan salah baca karena geblek artinya mas. Geblek kan plesetan kan. Oh. Ada tisu enggak? Agak oily ya. Oily, bener. Oke, syukron. Thank you. Jadi ya cirengnya tuh gitu tuh. Ngomong-ngomong ini bunda Ana yang buat yang masak. Oh iya? Iya. Cuman ini mungkin karena udah dingin ya di ruang AC juga. Menurut ente gimana mas rasanya? Iya emang mirip-mirip geblek juga ya. Mirip geblek ya? Iya. Lanjut nih ke geblek. Jadi kemarin Ana singgah di sana, penasaran kan? Habis itu Ana beli. Ana pesan. Nah, begitu sampai bentuknya bener persis banget kayak cireng. Dia tuh putih kayak aci lah. Nah, terus Ana sempat mikir, ini mah cireng, cuman kayak mereka kayak rebranding buat, kan ya nama. rebranding kayak mereka buat nama sendiri lah. Terus tapi kan belum dicobain kan, coba deh siapa tahu ada rasanya yang beda gitu. Begitu Ana coba, emang secara tekstur itu sama persis, tapi ada bedanya ternyata. Yang bikin bedanya itu di aftertaste-nya. Di aftertaste-nya tuh dia kayak kerasa kecut asem gitu. Oh iya. Terus Ana mikir lagi, masa ini cireng basi?
Apa ini cireng yang kemarin terus digoreng lagi gitu. Ana mikir kayak gitu kan. Nah, waiters datang nggak pakai es ya, waiter kan cowok ya, dia datang nganter minum Ana, kebetulan kan Ana belum nyampe minuman yang Ana pesan. Dia datang nganterin minum. Nah situ juga Ana langsung tanya, terus singkat cerita bla 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 bla, dia akhirnya ceritain kalau ternyata si geblek ini dia bahan dasarnya dari ubi, jadi rasa asam yang dirasain di akhir tadi, after taste tadi kan asam kan. Nah ternyata itu tuh asamnya dari asam ubi gitu katanya. Serupa tapi tak sama lah. Iya, serupa tapi tak sama gitu. Oke Mas, ngomong-ngomong kalau Ana boleh tahu, antum semester berapa sih Mas? Ya, anak sekarang udah semester 7, alhamdulillah. Terus ya kemarin habis ya sibuk PPL. Terus Sebentar Mas, semester 7 ambil prodi apa Mas? ambil prodi PAI. Oh prodi PHI. Pendidikan Agama Islam. Oke, terus PPL? Kan karena ngambil prodi PAI kan, pendidikan, maka mesti PPL di semester akhir. Nah, habis PPL itu kemarin baru sekarang udah mulai bimbingan teknis, kemarin bimbingan teknis skripsi. Oh yang pengajuan judul itu ya? Pengajuan judul beda lagi, tapi kita juga udah pengajuan judul. Oh jadi setelah BIMTEK pengajuan judul? Pertama ada pengajuan judul dulu. Oh gitu. Ada pengajuan judul, baru udah judul ACC dibagi ke dosen pembimbingnya masing-masing, baru ada BIMTEK itu. Oh gitu. Terus ente udah ngajuin judul? Udah alhamdulillah. Udah di ACC? Udah di ACC. Alhamdulillah. Pantes kelihatan dari komuknya udah kayak tenang tapi belum sepenuhnya tenang ya. Karena setelah ini masih ada lagi gitu kan. Gimana ya? Mungkin tenang untuk bagian judul udah di ACC, cuman masih ada tahap yang harus selanjutnya yang harus dipikirkan lagi. Yang penting tuh ambil judul tuh nggak usah yang jauh-jauh gitu, yang kita suka-suka aja biar nggak terlalu berat, soalnya ini kan kayak ya udah skripsi pertama gitu, jangan terlalu perfeksionis lah, mau muluk-muluk kayak gimana. Iya betul sih. Tapi yang penting yang kita suka dan juga yang dosen suka ya. Kalau kita suka aja dosen nggak suka nggak mungkin. Ini ada prinsipnya yang agak penting sebenarnya. Ini kalau nggak diikutin kayaknya bahaya ya. Apa tuh? Kita sukses skripsian itu tergantung ke dosen pembimbing. Dengerin guys. Kita sukses skripsian itu tergantung sama dosen pembimbing. Jangan sampai kita punya masalah personal terutama ya sama dosen pembimbing. Pokoknya betul. Gimana caranya kita bisa tetap jaga komunikasi baik sama dosen pembimbingnya. Jaga hubungan ya. Jaga hubungan. Karena pada akhirnya yang bakal ACC kita untuk sidang-sidang pasti sih dari beliau-beliau ini. Itu satu aja apa salah satunya Mas? Ya itu aja sih. Itu mungkin salah satunya ya Mas. Masih banyak lagi yang mungkin. Cuma itu bisa dipelajari sambil jalan lah kalau yang lain-lain. Kalau boleh tahu Mas, kenapa Mas pilihnya pendidikan agama Islam? Karena memang sebenarnya itu udah mungkin bawaan dari kecil ya. Kayak Ana itu emang dari kecil itu lahir di keluarga yang memang itu dai dan memang guru. Kakek Ana itu guru Muhammadiyah dulu. Beliau ngajar PPKN. Beliau yang mengajarkan. Terus selain menjadi guru, beliau juga aktif dakwah. Ini menurut cerita-cerita dari Bapak Ana aja ya. Soalnya kan Ana udah nggak menemui lah masa-masa itu. Gitu. Cuman memang seaktif itu berdakwah. Terus katanya kadang orang datang ke rumah ya karena memang mau mu'alaf gitu. Di zaman-zaman kakek Ana itu termasuk inilah kayak ada pergolakan sama misionaris. Ada gerakan kristenisasi di sana. Oh gitu. Ada gerakan kristenisasi di sana.
terus makanya akhirnya alhamdulillah ada sekolah Islam yang didirikan sama Muhammadiyah. Nah itu bikin ya orang kembali lagi ke Islam pada akhirnya. Oh, gitu. Itu dari kakek Ana. Terus bapak Ana juga ngelanjutin, tetap kan kami juga punya musola ya. Oh, Nah, gitu. jadi kakek Ana itu juga bangun musola, Oh, Masya Allah. membangun TPA dulu. Wah, ramai sekali, katanya bisa sampai ratusan itu santrinya. Bisa sampai ratusan. Terus ya itu pada akhirnya sampai sekarang kakek Ana udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya. Terus dilanjutkan oleh bapak Ana yang Oh, gitu. sekarang. Jadi turun temurun ya dari TPA-nya. kakek antum ke bapak ente. Insya Allah kedepannya ente. Nah itu. Amin. Jadi ya berasa apa ya, ada tanggung jawab juga sebagai karena Allah udah lahirkan Anas di lingkungan yang baik gitu. Ya siapa sih yang enggak bersyukur apa lahir dari orang-orang yang apa terpandang sebagai masyarakat, memiliki kontribusi besar kayak gitu kan di masyarakat. Jadi kayak terpicu lah gitu ya. Jadi terpicu. alasan Mas ambil prodi PAI ini role modelnya salah satunya itu kakek ente sama ayah ente gitu ya, yang menjadi sebab kenapa Mas pengen ambil prodi PAI ini pendidikan agama Islam. Karena mereka memang orientasinya kan dekat sama dakwah, dekat sama pendidikan, dekat sama Islam. Jadi betul. ya pendidikan Islam PAI. Supaya ente bisa melanjutkan Perjuangan. melanjutkan perjuangan kakek dan ayah ente. Semoga bisa jadi good leader ya Mas. Amin, amin. Oh ya, kira-kira ada nggak sih Mas alasan Mas ngambil prodi PAI ini? Mungkin Mas suka sejarah, kisah-kisah Nabi dan sejarah-sejarah Islam. Apa salah satunya itu yang bikin Mas suka di pendidikan agama Islam? Karena ada temen aneh, jadi dia tuh alasannya ambil prodi PAI. Salah satunya dia tuh suka sejarah. Jadi dia tuh ibaratnya nggak agamis ya dulunya, awam lah berarti ya sebutannya, nggak agamis. Nah karena dia tuh suka sejarah dan kebetulan juga hidayah turun kepada teman anak tersebut. Nah dia ngambil prodi PAI itu karena dia suka sejarah. Nah di PAI itu dia tahu ada sirah Nabi, ada kisah-kisah sahabat dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sebab dia suka. Dalam artian dia bukan berarti fokus pada kisah doang. Jadi kayak pemantiknya. Ya, mantik. Jalan masuknya dari sana. Dari sana sama kamu dia belajar fikih, akidah dan lain sebagainya. Sampai sekarang dia itu jadi guru sirah-sirah Nabi gitu. Kan kayak dulu tuh zaman SMP atau SD itu ada mata pelajaran mata pelajaran sirah Nabi nggak sih? Sirah. Di madrasah atau di madrasah sih Mas. Madrasah. SKI. SKI ya. Sejarah Kebudayaan Islam. Oh, kalau dulu anak kan SMP pondok ya. Nah, di pondok tuh ada pelajaran namanya sirah Nabi gitu. Itu kayak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat. Kalau Mas ada nggak sih? Kalau anak pribadi sebenarnya yang bikin terus tertarik sama PAI ya, selain dari karena faktor dari orang tua kakek yang memang orientasinya ke sana, itu apa ya, lihatnya semakin kesini tuh kayak kebutuhan untuk ngerti agama dengan bener, itu kayak makin urgent gitu, kayak Urgent ya. makin urgent. Soalnya apa, banyak orang yang ya udah kayak ngerti agama cuman pada akhirnya itu ngerusak ukhuwah. Ini mungkin nilai yang paling ana lihat di agama Islam dan mungkin jadi masalah di sekitaran kita ya. Nah, ana lihat Islam itu mestinya itu bersaudara gitu, ukhuwahnya kuat, ya kan? Kita selalu diajarkan gimana kita seperti bangunan, seperti satu tubuh dan seterusnya.
Tapi kok di zaman-zaman sekarang ini kita sering lihat kayak antar sesama Islam itu senggol-senggolan, atau antar sama Islam itu kok saling Musuhan menjatuhkan. Ya. Nah itu yang jujur ya, untuk sampai sekarang ini yang kayak gini ini yang bikin ana miris gitu. Jadi tema ukhuwah ini yang selalu ana pengen ana prioritaskan lah di ketika belajar, atau ana pengen kejar lah kayak gitu. Jadi salah satu antum belajar agama Islam itu antum pengen mengejar nilai ukhuwah gitu ya, supaya mengajarkan nilai ukhuwahnya Islam. Gitu. Karena memang di lingkungan kita itu udah kayak mulai terlupakan. Oh iya, betul. Oke Mas, tadi kan alasan Mas, salah satu daripada alasan Mas ngambil prodi pendidikan agama Islam itu pengen apa ya? Pengen memperkuat nilai ukhuwah Islam ya. Nah, ini nyambung banget sama kita sebagai mahasiswa nih Mas. Kita sebagai mahasiswa itu ada nggak sih kayak sikap kita terhadap saudara kita, ibarat kata tuh solidaritas kita sebagai mahasiswa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini belum masuk pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pengen Ana tanyain. Jadi pertanyaan pertama ini yang keterlibatan dengan apa ya, akademik dan kesadaran publik. Selain demonstrasi, tindakan solidaritas yang paling efektif bagi kita seorang mahasiswa itu apa yang bisa kita lakukan? Oke, sebelum menjawab ya, ini fun fact. Skripsi Ana itu masih terkait dengan solidaritas kita ke Palestina. Wah, Masya Allah. Berarti chemistry ya? Masuk chemistry ya. Jadi aksi-aksi seperti itu ya, itu memang sebenarnya belum sampai ke aksi nyata, kayak kita kumpul-kumpul kayak di titik nol gitu kan. Terus ada orasi-orasi seperti itu. Sebenarnya memang aksi-aksi kayak gitu tuh belum menimbulkan dampak apapun yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Iya, ngerti. Kita nyebutnya itu aksi itu cuman bagian dari konsolidasi. Oh gitu. Jadi kita itu kayak saling menguatkan, kan kita kumpul nih sama-sama orang-orang yang memang peduli dengan Palestina. Betul. Kita sama-sama setuju kalau Israel itu sudah berbuat kejahatan ke Palestina. Kita sama-sama setuju kalau kita perlu bantu Palestina. Nah itu ada aksi kayak gitu, kita konsolidasi, maksudnya kita saling menguatkan lagi, kita saling mengingatkan untuk bisa terus semangat gitu untuk memperjuangkan isu ini. Nah untuk selanjutnya, selain ada aksi-aksi kayak gitu, kalau di zaman kita ini ya sebenarnya siapa sih yang nggak tahu ada masalah di Palestina ya nggak sih? Iya betul. Kan kayak ya arus informasi itu udah nggak bisa dibendung lagi. Cuman apa? Pada akhirnya informasi yang kita terima itu ya sesuai apa yang kita mau gitu. Karena orang-orang yang membuat media sosial itu mereka pengennya ya kita betah untuk menggunakan aplikasi itu ya enggak? Iya. Kita menaruh waktu kita di sana, kita jadi akhirnya terpapar iklan-iklan yang mereka berikan kan. Jadi kita benar-benar nyoba nyari informasi, aduh ini kita bisa dapat info tentang Palestina ini dari mana? Kita cobalah cari-cari, misal ada nggak sih perkumpulan mahasiswa yang peduli atau selalu membahas tentang isu Palestina. Oh ada ternyata, salah satunya yang Ana lihat itu ada Student Justice for Palestine. Di Instagram itu ada, mereka secara rutin membuat aksi bela Palestina seperti itu. Terus secara rutin juga
memposting isu-isu terkini terkait Palestina, dan yang terbaru juga yang Sudan. Oh iya, Sudan. Itu juga termasuk dibahas. Terus kemudian ya mungkin dari akun-akun dakwah, akun-akun ustadz mungkin bisa jadi jembatan masuk untuk ke sana juga kan terkait Palestina. Oh, gitu. Kemudian atau mungkin langsung follow orang-orang Palestina kan juga mereka ada sosmednya. Oh ya gitu. Sebagian Orang-orang Palestina atau orang Indonesia yang di Palestina? orang Indonesia yang secara rutin ke Palestina juga ada. Kayak misalnya Hussein Gaza kalau tahu. Iya, tahu. Kan ada Hussein Gaza. Terus ya ada juga yang memang orang Palestina, ya orang Gazanya itu sendiri ada. Oh gitu ya. Anak follow ya beberapa kayak tahu beberapa info ya sebenarnya, walaupun udah sekarang kan alhamdulillah udah katanya gencatan senjata kan. Cuman dari yang dia paparkan ya sebenarnya ya tetap aja ada pengumuman itu tetap masih berlanjut. Cuman mungkin emang nggak seintens dulu, cuman masih ada. Terus sampai sekarang di sana itu alhamdulillahnya pendidikan mulai jalan. Pendidikan mulai ada yang jalan, cuman memang ya karena bangunannya pertama, kemudian krisis makanan juga kan. Di sana nggak ada MBG loh. Iya betul. Di sana nggak ada makan siangnya buat anak-anaknya kalau siang. Iya betul. Terus ada lagi mereka di sana sampai sekarang itu listrik masih belum nyala. Oh gitu ya. Jadi kayak listrik itu dia bilangnya kayak apa ya? Semua dicas di satu tempat gitu, kayak ada tempat khusus apa nanti titip ngecas di situ. Baru nanti sekitar sejam lah baru bisa diambil lagi. Kondisinya sangat prihatin sekali ya. Yang paling susah itu kayaknya air di sana kayak. Oh itu ya paling harus, penting sih. Nunggu. Ya itu yang bisa Anda dapatkan dari apa? Ya memang orang Gazanya asli di sana. Jadi ini tuh lebih tepatnya kayak kampanye media sosial gitu ya. Jadi kayak kita tuh mencari informasi dengan intens dan juga kita menyebarkan informasi. Itu yang penting disebarkan. Oh gitu ya. Mungkin kan ya kita emang sudah aktif kan nyari informasi, tapi kan orang-orang sekitar kita belum tentu. Iya betul. Makanya kita ya bantulah jadi wasilah mereka untuk bisa mendapatkan informasi itu, untuk apa? Ayolah kita buka mata. Ada kejadian di Palestina seperti ini, ayolah kita bantu, ayolah kita doakan seterusnya. Oh begitu. Nah itu kan tadi kayak semacam tindakan kampanye sosial media ya mas. Nah kalau misalkan terkait solidarity atau solidaritas keuangan, galang dana mulai dari uang atau logistik. Nah itu kayak ketika mahasiswa itu pingin menggalang dana, seorang mahasiswa itu pingin memastikan apakah benar dana tersebut tersalurkan benar ke saudara yang ada di Palestina, baik itu uang maupun logistik. Nah sebagai mahasiswa cara mengetahuinya gimana gitu? Kayak misalkan gini, kita kan nih pingin donasi nih, dan mungkin karena akibat dari informasi-informasi atau isu-isu terkait penggelapan dana, itu yang menjadi kita tuh trust issue lah ya. Jadi kita tuh mikir-mikir kayak takut mau ke sini, takut digelapkan dananya gitu. Nah, ya baik lagi itu mesti memang harus adanya hati-hati, ada cek dan dicek. Kita harus memastikan kan, ya kita pengen dana kita atau sumbangan kita sampai ke saudara-saudara kita di Palestina kan. Makanya kita perlu cek, kita perlu tahu, coba dilihat media sosialnya, apa mereka ini amanah, adakah dokumentasinya, kalau memang tersalurkan, itu kan harusnya mereka ada dokumentasi. Terus kita juga bisa kayak ya mungkin nanya-nanya aja, misalnya kita ada kenalan ustadz yang memang ternyata ustadz ini tahu nih tempat untuk donasi soal
Palestina yang bisa sampai, yang bisa amanah. Nah, kita bisa coba tanya-tanya ke ustadz-ustadz atau orang-orang yang lebih senior ngerti. Kemudian apa ya? Ya bagusnya lagi kalau kita bisa memang datangin ke sana dan pastikan sendiri gitu. Pastikan sendiri ke tempatnya. Maksudnya nggak sampai ke Palestinanya, cuman kalau kita bisa datang ke penyalur itu kan, kita bisa diskusi, kita bisa perhatikan sendiri, observasi ini bener nggak sih atau bodong gitu. Oh iya, betul. Nah, cara-caranya kayak gitulah kira-kira. Terus selain aksi massa, tadi kan yang kayak kampanye media sosial dan donasi-donasi. Nah, selain aksi massa dan juga penggalangan dana, tindakan personal apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Mungkin yang bisa dilakukan keseharian, sehari-hari ya. Selain kampanye media sosial atau aksi massa dan juga penggalangan dana. Oke, kalau kita sehari-hari ya yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa nih, kita bisa pertama untuk menindaklanjuti dari yang media sosial tadi, kan udah di media sosialnya nih, dunia mayanya. Kita di in real life-nya juga dong. Ya kan, kita bawalah diskusi-diskusi tentang Palestina ke tongkrongan atau dalam obrolan sehari-hari, baik itu sesama mahasiswa terus atau ke adik-adik kita, mungkin kita ada kesempatan ngajar TPA gitu kan misal. Nah, itu kita bisa kasih tahu juga ke adik-adik kita. Terus kita juga bawakan ke masyarakat juga, seperti itu, dibawa ke tongkrongan dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ini mungkin yang nggak berat, nggak perlu kebanyakan gengsi atau sebagainya. Kita bisa boikot produk-produk yang mereka itu mendukung Israel. Kita bisa misalnya boikot Unilever, ya kan, itu kan kita dulu tuh hampir semua bagian dari kehidupan kita itu ada Unilevernya gitu, kayak odol dari Pepsodent, terus sabun cuci kan Rinso. Rinso itu Unilever. Terus termasuk sampo. Wah, sampo ini sebenarnya sayang banget sama sampo ini, Head and Shoulder. Head and Shoulder itu cocok banget di kepala. Cuman ya udahlah ya, karena kita sebagai wujud solidaritas kita ke Palestina. Iya, betul. Itu kita tetap boikot ya, carilah banyak itu kayak gitu, sebisa informasi tentang produk-produk mana yang itu mendukung Israel. Meskipun kita menyukainya gitu ya. Meskipun kita menyukainya. Sebisa mungkin kita harus memboikot, karena yang tadi udah kita sindir ya, sesuatu hal yang kita cintai belum tentu baik untuk kita ya. Yang kita sukai betul. Kita. Mungkin ada orang yang kayak bilang, oh boikot itu nggak ngaruh lah, nggak begitu efektif. Cuman ya tetap aja kita lakuin itu, setidaknya kan ada hal yang kita lakukan, aksi yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita nggak perlu meremehkan, ini terlalu kecil. Allah lihat kok kita seberapa kecil kontribusi kita. Itu Allah lihat. Innamal a'malu binniyat. Terus yang kedua, ya ini tadi, sebagai bentuk kita, keberpihakan kita itu di mana sih? Sejarah bakal mencatat kita ini orang-orang yang memang solid ke Palestina kah, atau cuek soal isu di sana, ada pembunuhan anak-anak di sana, ada kelaparan massal di sana, kita cuek. Itu sejarah nanti akan mencatat, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga yang bakal ngelihat kita itu menilai. Termasuk dari boikot ini kelihatan kita berpihak ke siapa sih, kita berpihak ke saudara-saudara kita muslim sama manusia juga, atau kita berpihak kepada musuh-musuh Allah, kufar itu. Kan juga pernah dengar gak sih yang waktu itu sempat viral
ada semacam anak-anak yang lagi makan di salah satu McD gitu yang ngejeng-ngejeng nih darah Palestina. Oh, diceng-cengin itu Iya. ya. Itu satu, itu ada yang darah-darah anak Palestina itu kan yang sausnya itu kan. Terus ada juga artis juga ada yang dia pergi ke ini Starbucks, minum di Starbucks juga bilang, enak ya, nggak perlu boikot kayak gitulah, minum bebas kayak gitu. Wong kopinya enak gitu, mereka bilangnya kayak gitu. Ya kita lihatlah orang-orang kayak gitu. Cara ngomongnya aja mereka udah nggak peduli gitu sama benar-benar jelas kemanusiaan. Itu terlepas dari dia muslim atau bukan ya. Karena ini tuh sudah masalahnya tuh genosida gitu. Pemusnahan massal, pemusnahan etnis kan. Dan itu nggak perlulah kita jadi muslim untuk peduli sama Palestina. Kita hanya perlu untuk jadi manusia, untuk peduli pada Palestina, kita peduli kepada kemanusiaan. Jadi tadi tuh hal yang bisa kita lakuin, khususnya kita sebagai mahasiswa, yang bisa kita lakuin itu tadi yang pertama tuh berarti kita menyebarkan informasi kepada masyarakat, atau kita selalu di tongkrongan tuh selalu membahas tentang Palestina, supaya orang tuh juga ikut intens memikirkan mereka. Terus lalu yang kedua tuh tadi boykot ya. Boykot berarti sebisa mungkin kita memboikot produk-produk yang itu jelas pro Israel. Meskipun kita suka seperti kayak suka, makanan kayak makanan kayak KFC, McDonald itu kan wah siapa sih yang nggak suka, apalagi Starbucks. Sebisa mungkin kita boikot, bentuk simpati kita ya, bentuk aksi kita walaupun kecil ya, cuman mungkin nilainya besar. Kita ya berhusnuzon kalau aksi kecil kita ini bernilai sangat besar gitu. Kita juga punya aksi kayak berdoa gitu ya Mas, berdoa untuk orang Palestina. Itu wajib, itu wajib. Kayak misalkan ada juga sebagian yang melakukan kunut untuk khusus mendoakan saudara-saudari ke Palestina. Nah, meskipun itu kan terlepas dikabulkan atau enggaknya itu kan Allah yang menentukan gitu kan. Kalau anak pribadi tetap percaya setiap doa itu dikabulkan dalam bentuknya masing-masing sebenarnya. Iya, betul. Dalam bentuk yang Allah kehendaki. Seperti itu. Jadi maksudnya tadi yang orang orang yang boikot mikir nggak ngaruh. Nah, sama halnya dengan mendoakan, emang doa kita dikabulkan. Misalkan gitu kan pengalokasiannya gitu. Ya pokoknya kita jangan meremehkan lah tindakan kita atau amal kita sekecil apapun itu, terutama kalau mau dibawa ke kasus ini ya aksi-aksi kita yang kita upayakan untuk membantu saudara kita di Palestina, Allah pasti melihat kok sekecil apapun itu. Jadi tidak perlu khawatir itu mau sekecil apapun, ya kecil-kecil pun Allah lihat, kecil-kecil pun pasti ada dampaknya. Seperti itu keadaannya. Oke Mas, tadi kan kata Mas ada isu kalau misalkan kalau ada Palestina ada kabar kalau Palestina itu lagi gencatan senjata. Nah, dalam artian apakah kita tuh harus berhenti kayak mendoakan mereka, atau kita harus berhenti memboikot? Oke, jadi terkait gencatan senjata ini ya, kita lihat lagi nih gencatan senjata ini hasilnya kayak gimana. Kita lihat dari pengakuan atau dari laporan-laporan dari sana sendiri, sebenarnya habis gencatan senjata ini pun pengemoboman masih ada. Mungkin emang nggak seintens sebelumnya, tapi masih ada. Nah, cuman yang kita lihat dari akhir-akhir ini kayak trennya ini mulai menurun nih, kayak orang tuh udah mulai enggak begitu memperhatikan lagi soal Palestina kan. Soalnya karena udah disebutkan gencatan senjata udah aman. Ya mereka juga yang di Palestina, warga Gaza juga mereka udah pesta-pesta. Udah pesta-pesta sebelumnya waktu ada pengumuman gencatan senjata itu. Tapi pada akhirnya di kemudian hari masih kena ada pengumuman dan lain sebagainya, bahkan masih ada sisa-sisa gitu kan, kayak jebakan-jebakan gitu juga masih memakan korban. Makanya kita tetap harus
ini kawal terus. Tetap kita kawal. Tetap kita kawal terus isu tentang Palestina ini. Pokoknya sampai benar-benar merdeka. Dan juga kita bantu juga Palestina ini untuk bangkit lagi. Ya kan udah disebutkan tadi mereka masih krisis air, krisis pangan, terus listrik juga. Ya kita bantulah, kita kasihkan kirimkan donasi terbaik kita berikan saluran bantuan kemanusiaan. Pokoknya kita lakukan ini sampai Palestina bisa bangkit, Palestina bisa merdeka, benar-benar merdeka ya. Jangan pokoknya Israel lepas dari sana. Karena apa? Karena isu Palestina ini penting, teman-teman. Jadi ketika Palestina nanti insya Allah bisa merdeka, Palestina ini bakal jadi wajah perdamaian dunia, wajah penegakan hukum dunia. Pasalnya apa? Ini tuh isu global. Semua orang pasti udah tahu tentang keberingasan Israel di sana, kejahatan Israel di sana, bagaimana sengsaranya rakyat Palestina di sana. Terus bagaimana riuhnya pengeboman di sana. Ketika itu bisa benar-benar berhenti, dunia bisa menghentikan itu, maka semua masalah-masalah ketidakadilan, penindasan, kayak misal masalah di Sudan atau mungkin masalah di negara kita sendiri, masalah ya kita tahu lah masalah di negara kita kayak gimana kan. Betul. Nah, itu pada akhirnya akan melihat, Palestina aja yang itu sudah lama loh, Palestina itu. Iya, lama banget ya. Lama banget, udah dari ya deket-deket kan, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, Israel masuk ke Palestina terus menjajah. Itu udah dari zaman itu jauh banget sampai ke detik ini, dan 2 tahun terakhir ini kita tahu lah gimana sadisnya bergejolaknya. Jadi kalau itu bisa akhirnya selesai perang di sana, terus Palestina bisa bangkit, Israel bisa mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Kita yakin, insya Allah dunia akan melihat ke sana, dan pada akhirnya masalah-masalah yang lainnya juga akan mengikuti dan terselesaikan gitu. Subhanallah ya, jadi kita seharusnya bersyukur berada di negara yang ya meskipun konflik politik kadang datang kadang pergi, tapi seenggaknya itu lebih ya daripada dibandingkan mereka saudara-saudari kita yang ada di Palestina ya. Sebagai mahasiswa harus bersyukur, mungkin saudara-saudara kita di Palestina itu susah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Mungkin ya kita di Indonesia ini gampang menuntut ilmu sana sini, apalagi di kampus kita yang mulia ini, kampus Madani Yogyakarta, penuh akan ilmu yang tentunya nggak ada di kampus-kampus lainnya, insya Allah. Ya gitulah. Jadi ya sebagai warga Indonesia juga kita belajar banyak lah dari ini, dari ketangguhan kita, masya Allah. Tawakalnya mereka yang di Palestina, saudara-saudara kita, ketangguhan mereka di masa-masa kehidupan yang berat ini. Kita juga ngerasakan hidup yang berat, cuman beratnya hidup kita kan nggak sebanding sama beratnya mereka kan pada akhirnya. Nah itu ya mari kita syukuri, kemudian mari kita bantu mereka, dan juga itu jadi motivasi kita, harus semangat, kita nggak boleh putus asa. Ya seperti saudara-saudara kita di Palestina, ya kita walaupun hidup di negara yang mungkin kita lihatnya banyak kekurangannya, ya kita tegar lah, kita optimis, kita coba bangun bareng-bareng negara ini. Baiklah teman-teman sekalian, mahasiswa dan viewers yang melihat video ini, tadi itulah pembahasan kita. Mata kita terfokuskan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan
Lagi dan lagi ini bukan hanya cerita tongkrongan, akan tapi ini menjadi motivasi atau pesan moral kita sebagai mahasiswa, edukasi juga sebagai mahasiswa untuk tetap ya bersabar menuntut ilmu yang saat ini mungkin kita terasa sangat berat kita hadapi. Mungkin ya kadang futur, karena kan iman tuh naik turun ya. Betul. Jadi ini juga menjadi pesan kita untuk tetap semangat, karena saudara-saudara kita juga di sana tetap semangat dan nggak pernah lose hope, nggak pernah kehilangan harapan. Baik teman-teman semuanya, kita sebagai mahasiswa mungkin kita tidak berada di garis terdepan perjuangan, akan tetapi kita selalu memiliki ruang di hati dan pemikiran untuk saling peduli. Kisah saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengingatkan kita bahwasanya ilmu yang kita tuntut saat ini itu bukan hanya untuk kita pribadi, akan tetapi kita juga memperjuangkan nilai kemanusiaan. Meski langkah kita kecil, akan tetapi doa kita tulus dan kepedulian kita nyata. Mari kita terus belajar, kita terus berjuang, dan juga kita terus berharap, sebab masa depan yang lebih damai berawal dari hati yang tidak pernah berhenti untuk saling peduli. Adamallahu alaina ni'mal amni. Semoga Allah senantiasa memberikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina nikmat ketenangan, nikmat keamanan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Ana Muhammad Al-Bangki sebagai host podcast pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Syukron ala husni istima'ikum wahtimamikum. Hatur thank you ane haturkan kepada kalian yang udah antusias ikut mendengar, ikut menonton podcast kali ini. Semoga keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sekian, terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.